Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 materi konsep dasar perkawinan dan konseling keluarga. Definisi konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor profesional kepada pasangan suami istri yang bermasalah atau kurang harmonis untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi karena adanya problem di antara mereka dengan tujuan agar komunikasi suami istri menjadi harmonis. Sedangkan konseling keluarga adalah bantuan yang diberikan kepada anggota keluarga yang bermasalah dengan tujuan agar mereka mampu memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga menjadi well-adjusted person and keluarga sebagai suatu sistem sosial kembali menjadi harmonis dan fungsional. Terdapat 6 sudut tinjauan yang dapat digunakan untuk membedakan konseling perkawinan, konseling keluarga, dan konseling individual. Keenam sudut tinjauan itu adalah yang pertama fokus perhatian, kedua klien yang menjadi sasaran, ketiga sistem perawatan, keempat letak dan kekuatan pengaruh terhadap individu, kelima bentuk-bentuk simptom, dan keenam perubahan-perubahan terapeutik. Sehubungan dengan perubahan terapeutik, konseling perkawinan dan keluarga menekankan pengubahan sikap oposan dari salah satu pasangan suami atau istri dan anggota keluarga. Perubahan terapeutik yang diharapkan terjadi adalah perubahannya perilaku suami atau istri dan anggota keluarga yang menjadi penyebab timbulnya simptom pada anggota keluarga lainnya dan memperbaiki keseimbangan keluarga. Sedangkan konseling individual menstruktur pertemuan konseling untuk menambah pemahaman dan pengalaman konseling atau klien terhadap kegagalan-kegagalan dan meringankan gangguan-gangguan. Kemudian tujuan konseling perkawinan dan keluarga, yaitu tujuan konseling keluarga secara umum adalah memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga, mengubah gangguan dan ketidakfleksibelan peran dan kondisi, memberikan pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditujukan kepada anggota keluarga. Peres menyatakan terdapat 4 tujuan umum konseling perkawinan dan keluarga, yaitu sebagai berikut. 1. Membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika perkawinan keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan antar anggota keluarga. Yang kedua yaitu membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri dan anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, memperjuangkan dalam konseling sehingga setiap pasangan suami istri dan anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan. Yang keempat, mengembangkan rasa penghargaan dari pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Dari buku-buku yang berisi tentang uraian konseling perkawinan dan keluarga, dapat dikemukakan rangkuman tujuan konseling perkawinan dan keluarga, yaitu 1. Tujuan kognitif, kedua tujuan afektif, dan ketiga tujuan psikomotif. Ya, saya Ron Ramadhani akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dari kelompok 4 yaitu Binti Nurhana terkait tema kelompok kami yaitu konsep dasar perkawinan dan konseling keluarga. Untuk poin selanjutnya itu ada fungsi konseling perkawinan dan keluarga. Fungsi konseling perkawinan dan keluarga seperti halnya dengan fungsi konseling pada umumnya, yaitu oleh Heidegger digolongkan menjadi 3 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi remedial atau biasa disebut rehabilitasi, yang kedua ada fungsi preventif, dan yang ketiga ada fungsi edukatif atau biasa disebutnya fungsi pengembangan. Untuk fungsi remedial itu fokusnya itu pada penyesuaian diri, penyelesaian masalah-masalah psikologis, mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan-gangguan emosional yang timbul pada diri individu dalam kaitannya dengan perkawinan dan keluarga. Sehubung dengan fungsi konseling perkawinan dan keluarga yang bersifat remedial,
model bantuannya berbentuk pasif reaktif, di mana dengan format layanan ini ditujukan kepada pasangan suami istri dan anggota keluarga yang sedang mengalami masalah. Namun pada model pasif reaktif ini sangat sedikit eh, yang di, yang diperbuatnya, dan ada juga yang mengabaikan pencegahan dan bergantung pada kebutuhan yang mendesak klien untuk mempertahankan hidupnya. Lalu ada fungsi preventif. Fungsi preventif itu dalam interaksi kehidupan perkawinan diarahkan pada upaya antisipasi terjadinya masalah dengan berbagai varian model dan penyebabnya. Kaitannya dengan membangun keluarga sakinah, di mana proses konseling itu diarahkan untuk mengenali faktor pemicu lahirnya problem interaksi dalam kehidupan keluarga, di mana mulai problem interaksi individual, subsistem keluarga, sampai ada faktor-faktor lainnya yang masuk dalam persoalan sosial dan kultural, di mana fungsi preventif ini untuk mempersiapkan klien untuk memiliki pengetahuan, penyadaran mengenai pembatasan masalah, keterampilan mengambil keputusan yang terbaik untuk kehidupan perkawinannya. Lalu ada fungsi edukatif ataupun pengembangan itu dalam konseling keluarga dan difokuskan pada membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga, juga membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah dalam perkawinan dan keluarga, dan membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga melalui rentan kehidupan untuk berkeluarga. Untuk keperluan jangka pendeknya, konseling perkawinan keluarga berfungsi membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga mendalami dan menjelaskan nilai-nilai diri yang dimiliki agar menjadi lebih tegas, mengendalikan kelemahan, dan meningkatkan keterampilan komunikasi antar individu atau antar pribadi dalam kehidupan keluarga, juga menentukan arah tujuan perkawinan dan menghadapi kesepian dan masalah-masalah yang sejenisnya. Lalu untuk poin selanjutnya itu ada peran konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Oleh karena di sebelum masuk pada poin-poinnya itu, peran sendiri itu sangat berhubungan dengan status atau posisi seseorang dalam kehidupan sosial. Beberapa tokoh dalam buku-bukunya itu banyak menjelaskan terkait peran konselor sendiri, di mana menurut Barut itu mengelompokkan posisinya dalam kehidupan sosial menjadi dua, yaitu ada asik atau posisi yang sesuai dengan sifat khusus seperti urutan kelahiran, jenis kelamin ataupun umur, dan asifet atau posisi yang berdasarkan apa yang diharapkan terhadap dari seseorang dalam kelompok sosial. Lalu ada menurut Brown itu menyatakan bahwa peranan konselor dalam konseling itu dalam keluarga dan perkawinan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua peranan. Yang pertama itu ada selaku konduktor, yang kedua ada selaku reaktor, di mana konduktor itu apabila sangat berperan dalam proses konseling itu sebagai pemimpin. Lalu peran dari reaktor dalam konseling perkawinan dan keluarga itu di mana perannya seperti non-direktif atau cenderung mengikuti pola-pola interaksi keluarga. Selanjutnya ada pendapat dari beberapa ahli juga seperti Corsini, Peterson, Katenen, Sui, atau Kabusi, yang dapat kita tarik kesimpulannya bahwa terdapat 7 peranan dari konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Ketujuh peranan tersebut adalah yang pertama itu ada penasihat keluarga atau advokasi, yang kedua ada pemimpin atau leader, yang ketiga ada fasilitator ada guru pendidik atau teacher atau educator, ada model interaksi interpersonal atau interpersonal interaction model, dan ada konselor ataupun konselor, dan ada komunikator atau ya biasa dalam bahasa Inggrisnya juga disebut komunikator, ada pialang budaya atau culture breaker. Yang pertama itu ada selaku penasehat dalam perkawinan keluarga, di mana konselor itu bersungguh-sungguh mengembangkan hubungan yang jujur dan bersifat terapeutik dengan semua anggota keluarganya. Lalu yang kedua ada selaku pemimpin, di mana konselor menjadi pengarah dan mitra kerja pasangan suami istri dan anggota keluarga dalam proses konseling perkawinan dan keluarga. Yang selanjutnya ada selaku fasilitator konseling, di mana konselor sangat aktif memfasilitasi pelaksanaan konseling perkawinan dan keluarga dengan perasaan-perasaan yang menyenangkan, bebas, dan saling membantu untuk saling mempertemukan pandangan-pandangan dan sikap kepribadian dengan cara menyenangkan tadi. Lalu konselor sebagai guru atau pendidik, itu fungsi konselor adalah dalam konseling perkawinan keluarga itu mengajarkan hal-hal yang diharapkan dan dibutuhkan oleh klien,
di mana klien di sini adalah pasangan suami istri dan anggota-anggota dari keluarga yang di dalam maupun di luar situasi konseling atau mengajarkan peran-peran dan fungsi klien dalam latar keluarganya. Lalu ada sebagai model interaksi interpersonal di mana konselor bertindak sebagai orang yang netral atau tidak menilai atau tidak memberi julukan yang negatif terhadap klien. Konselor juga diharapkan menafsirkan dan mendemonstrasikan pola-pola perilaku klien sebagai pribadi dan sebagai anggota keluarga. Lalu ada komunikator di mana konselor menjembatani jurang komunikasi dan menafsirkan pesan-pesan dari salah seorang di antara pasangan suami istri dan anggota keluarga ataupun pesan-pesan pasangan suami istri atau dua orang anggota keluarga. Lalu ada peran konselor selaku konselor juga dalam konseling dan perkawinan di mana bertindak sebagai ahli yang membantu suami istri dan anggota keluarga untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan perkawinan dan kehidupan keluarga. Lalu yang terakhir ada selaku pialang budaya di mana konselor membantu pasangan suami istri atau anggota keluarga menegosiasi konflik budaya keluarga dengan budaya yang lebih besar yang ada di luar kehidupan perkawinan dan keluarga. Lalu ada poin selanjutnya itu ada model-model konseling perkawinan dan keluarga di mana model-model perkawinan dan konseling keluarga itu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk menyusun kegiatan konseling, untuk mendesain materi-materi layanan konseling dan menjadi pedoman pelayanan konseling perkawinan dan keluarga. Terdapat beberapa model dalam konseling perkawinan dan keluarga. Salah satu model atau metode yang digunakan untuk mengklasifikasi model-model konseling perkawinan dan keluarga itu mengadakan survei dan mengelompokkan persamaan atau consult styles, di mana metode ini digunakan oleh Group for the Advancement of Psychiatry atau biasa disebut FG atau dalam mengklasifikasinya itu ada konselor dari A sampai Z berdasarkan pada orientasi teoritisnya. Selain itu ada pendapat lain yang berbeda dengan Abje yang menggunakan orientasi teori teoritis, di mana itu tokohnya yang bernama Bell dan Ferber itu pada tahun 1969 itu membuat klasifikasi model konseling berdasarkan personal styles yang tadinya itu adalah counselor styles dari Abje, yang sekarang ada personal style, di mana model tersebut itu hampir sama dengan model konduktor dan model reaktor. Lalu ada satu tokoh yang bisa mungkin sangat dijelaskan secara rinci, di mana ada tokoh Philip Quirin pada tahun 1976 itu membuat klasifikasi model-model konseling perkawinan berdasarkan praksis atau pelaksanaan konseling keluarga yang berkembang pada saat itu, di mana hasil pengamatannya tersebut membagi ke beberapa konseling keluarga dalam yang dua kelompok utama. Itu ada model psikodinamika dan ada model sistem, di mana psikodinamika itu meliputinya ada konselor yang menggunakan pendekatan individu sama dengan posisi A dengan laporan Abje, lebih berorientasi psikoanalisis layanan konseling yang bersifat konsultasi dan bertujuan informasional sesuai dengan kebutuhan individual sebagai klien. Yang kedua ada konselor yang menggunakan pendekatan kelompok, di mana menganggap keluarga sebagai suatu kelompok yang alamiah. Dalam hal ini, konselor bertindak sebagai pengarah dan pengamat yang mengklasifikasi atau menginterpretasi kejadian-kejadian yang berlangsung selama sesi konseling. Lalu yang ketiga ada konselor yang agresif, di mana direktif dan ahli yang secara nyata melakukan layanan konseling perkawinan dan keluarga yang berorientasi pada psikoanalis. Lalu yang keempat ada pendekatan eksperimental yang dilakukan oleh konselor yang berusaha untuk membantu keluarga dalam therapeutic happening atau berinteraksi secara terbuka. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Ya, kurang lebihnya nanti kita bisa diskusikan di Google Classroom seperti arahan dari dosen, yang dimana perkuliahan untuk selama magang ini masih bersifat asinkron. Jadi kita tidak memungkinkan untuk tatap maya maupun tatap nyata. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.